Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Mahasiswa Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada video kali ini, kami akan melakukan pelatihan pembuatan MPASI. Nah, sebelum dimulai, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Nah, sebelum dimulai, kita harus tahu dulu apa itu MPASI. MPASI atau makanan pendamping ASI adalah makanan yang diberikan kepada bayi selain ASI, di mana jenis dan karakter dari makanan tersebut disesuaikan dengan umur bayi. MPASI diberikan mulai dari 6 bulan sampai 24 bulan. Semakin bertambahnya usia, maka kebutuhan akan zat gizi juga semakin bertambah karena tumbuh kembang, sedangkan ASI yang dihasilkan kurang untuk memenuhi kebutuhan gizi. MPASI sendiri merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Pengenalan dan pemberian MPASI harus diberikan secara bertahap, baik bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi atau anak. Pemberian MPASI yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas, penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak yang berkembang pesat pada periode ini. Mengapa perlu diberikan MPASI? Pemberian MPASI bertujuan untuk 1. Menambah energi, 2. Membantu dalam proses pertumbuhan bayi, 3. Sebagai makanan pelengkap, 4. Meningkatkan kemampuan bayi untuk mengunyah, menelan, dan mencium, serta beradaptasi terhadap makanan yang memiliki protein tinggi. Yang kelima, untuk memenuhi zat gizi yang belum bisa dipenuhi oleh ASI untuk mendukung pertumbuhan bayi. Kapan MPASI dapat diberikan? MPASI sudah bisa diberikan sejak bayi umur 6 bulan. Pada umur 6 bulan, pemberian ASI bertujuan untuk mengenalkan rasa. Namun, tekstur yang diberikan harus sesuai dengan pencernaan bayi. Contohnya, bubur tepung beras, bubur encer, puree pisang, ataupun puree pepaya. Pada bayi umur 9-12 bulan, pemberian MPASI bertujuan untuk mengenalkan tekstur, sehingga makanan yang dapat diberikan yaitu bubur nasi biasa dengan tambahan sayur atau lauk yang dicincang. Pada bayi umur 12-24 bulan, sudah bisa diberikan makanan biasa seperti orang dewasa dengan frekuensi yang sama, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makanan selingan. Perlu diingat, pemberian MPASI bukan berarti menghentikan pemberian ASI. ASI tetap diberikan, namun disertai dengan pemberian MPASI untuk memenuhi kebutuhan bayi. Menurut WHO tahun 2003 tentang makanan pendamping ASI, yang pertama, makanan harus memenuhi kebutuhan gizi karena pada masa-masa 1000 hari pertama kehidupan, asupan makanan awal ini harus yang bergizi tentunya, karena sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang anak tersebut. Untuk MPASI sebaiknya diperhatikan untuk tinggi zat besi, kemudian tinggi kalsium, dan juga mengandung vitamin-vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan vitamin K. Kemudian makanan MPASI ini sebaiknya dan sangat baik harus yang bersih dan aman. Bersih dan aman itu terhindar dari bakteri patogen, kemudian itu tidak mengandung bahan beracun atau bahan kimia lainnya, dan sebaiknya untuk makanan pendamping ASI tidak diberikan yang berbumbu tajam, beraroma tajam, atau memiliki rasa kepedasan, karena untuk awal pengenalan makanan sebaiknya diberikan rasa yang natural dari bahan makanan tersebut. Kemudian makanan ini harus yang disukai anak-anak, dan yang pasti bahan makanan mudah ditemukan atau mudah terjangkau. Bagaimana sih cara pemberian makanan ASI yang baik, makanan pendamping ASI yang baik? Makanan pendamping ASI yang baik, cara pemberiannya yang pertama harus diberikan secara bertahap, mulai dari makanan yang teksturnya cair, kemudian semakin bertambahnya usia anak, makanan teksturnya ini dinaikkan seperti dari cair ke kental, kemudian
lama-lama akan mengikuti tekstur orang dewasa. Kemudian makanan pendamping ASI ini sebaiknya diberikan satu persatu, artinya tidak untuk awal pemberian sebaiknya diberikan pengenalan rasa dan pengenalan tekstur dari bahan makanan tersebut sehingga tidak merusak cita rasa dari bahan makanan tersebut. Yang ketiga, makanan yang dapat menimbulkan reaktif alergi sebaiknya diberikan terakhir seperti telur. Kemudian tipsnya untuk memberi empasi sebaiknya diberikan pada saat anak lapar. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap pemberian MPASI. Dalam pemberian MPASI terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mutu bahan makanan. Mutu bahan makanan yang baik akan mengandung gizi yang baik pula, sehingga dapat membantu dalam proses pertumbuhan bayi dan balita. Kedua yaitu tekstur dan kekenalan makanan. Tekstur dan kekenalan makanan yang baik dapat membantu proses makan pada bayi dan balita secara bertahap. Yang ketiga yaitu jenis makanan. Bayi yang diperkenalkan satu persatu jenis makanan dapat menerima makanan yang baru dengan baik. Yang keempat yaitu jumlah dan porsi makanan. Jumlah dan porsi makanan harus disesuaikan dengan kemampuan bayi dan balita. Yang kelima yaitu urutan pemberian MPASI. Makanan harus diberikan secara bertahap, yaitu mulai dari makanan yang lembek atau lembut hingga makanan yang agak padat. Seperti makanan yang lembek atau lembut yaitu makanan saring, nasi tim, dan bubur, hingga makanan yang berat yaitu seperti sayuran dan daging. Yang keenam yaitu jadwal waktu makan. Jadwal waktu makan harus disesuaikan dengan keadaan lapar dan haus pada bayi atau balita, sehingga bayi atau balita dapat menerima makanan dengan baik. Resep dan cara membuat tempe ASI 4 bintang untuk bayi usia 6-9 bulan. Apa itu tempe ASI 4 bintang? Tempe ASI 4 bintang adalah tempe ASI yang terdiri dari karbohidrat seperti jagung, beras, dan umbi-umbian, lalu protein hewani seperti telur, ikan-ikanan, dan daging, protein nabati seperti tahu tempe dan kacang-kacangan, serta sayuran. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu wortel setengah buah, kentang setengah buah, setengah potong tahu, dan ayam sekitar 30-40 gram. Pertama-tama panaskan air sampai mendidih untuk mengukus bahan-bahan yang telah disiapkan. Setelah mendidih, masukkan bahan, kemudian kukus selama kurang lebih 20-30 menit. Ini sudah matang ya Bu, kemudian kita blender. Kita blender terlebih dahulu sampai teksturnya halus. Kemudian kita saring. Kenapa perlu disaring? Karena pada saat di blender masih ada serat yang tertinggal. Jadi kita perlu menyaringnya supaya tekstur lebih halus.
Lakukan langkah ini sampai semuanya tersaring. Setelah selesai jadinya seperti ini. MPASI siap dikonsumsi si kecil. Demikian pelatihan pembuatan MPASI dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini, dan mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!